Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Widiandoko di channel tutorial Tescom IQ. Di video kali ini kita akan membahas yaitu bagaimana cara kita mengolah data di program Microsoft Word. Pada tutorial sebelumnya kita telah membahas yaitu bagaimana cara kita mengolah data di Microsoft Excel, yaitu banyak sekali yang sudah kita bahas pada tutorial sebelumnya, yaitu bagaimana cara memanfaatkan rumus formula dan kemudian pemanfaatan sebuah conditional formatting dan pemanfaatan menu developer. Kali ini yang akan kita bahas yaitu bagaimana cara mengolah data di Word. Namun sebelum kita lanjut pada tutorial kali ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu serta aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan kamu juga bisa share video ini ke keluarga kamu, saudara, teman, dan sahabat kalian. Siapa tahu mereka juga membutuhkannya. Caranya bisa kamu ketik channelnya dengan cara ketik Tescom IQ. Dan kamu juga bisa download linknya di bawah kolom deskripsi. Oke, langsung saja pada pembahasan kali ini. Sebelum kita buka program Word-nya, saya ucapkan terlebih dahulu mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kemudahan dalam memahami segala sesuatu serta diberikan kesehatan dan kemurahan rezeki. Oke, langsung saja kita buka Microsoft Word-nya. Silakan kalian simak, kalian pahami, kalian pelajari. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. NTX Production. Baik, kali ini pada pembahasan yang pertama ini yang akan kita bahas pada Microsoft Word ini, kita akan membuat tabel terlebih dahulu. Langkah yang pertama, bagaimana cara membuat tabel yang sempurna? Kita buka dokumen yang baru di sini. Di sini saya telah menyiapkan sebuah kop yang berisi data nama siswa. Nah, di sini untuk memberikan sebuah data nama siswa, nantinya kita akan membutuhkan sebuah tabel. Dan untuk membuat tabel pada Microsoft Word ini, langkah yang pertama ini kita masuk pada menu insert. Dan ketika masuk pada menu insert, kita cari tabel yang ada di kiri atas. Ini untuk Office 2010. Kemudian kita klik tabelnya dan kita bentuk tabelnya sebanyak 5 kolom, dan untuk barisnya sebanyak 5. Oke, saya kira cukup. Nah, di sini kita ini langkah yang pertama,
cara membuat tabel. Di sini kalian dapat menambahkan kolom, baris, dan kolomnya. Yang pertama, untuk menambahkan kolom, di sini bisa kalian arahkan kursor kalian ke atas tabelnya untuk menambah kolom, dan geser ke garis tabelnya sehingga memunculkan tanda plus. Ketika sudah muncul tanda plus, maka klik tanda plusnya, maka kolomnya akan bertambah. Nah, untuk baris juga sama. Di sini kita arahkan kursor kita ke baris. Pastikan tanda plusnya ini muncul. Kalau sudah muncul, tinggal kita klik saja, maka barisnya akan bertambah. Dan untuk baris juga sama, bisa kalian manfaatkan tombol yang ada pada keyboard kalian, yaitu tombol tab seperti ini. Ketika kursor kita mengarah di kanan paling bawah tabel, maka kita tekan tabnya di keyboard kalian. Kalian klik terus sebanyak-banyaknya sesuai dengan tabel yang kalian butuhkan. Kalau kalian memanfaatkan sebuah tombol. Dan di sini kalian juga dapat menyeleksi tabel, baris, dan kolom pada tabel tersebut. Untuk menyeleksinya, silakan. Untuk menyeleksi kolom, silakan arahkan kursor kalian sehingga memberikan sebuah tanda panah hitam yang mengarah ke bawah, kemudian kita klik, maka tabel tersebut akan diseleksi. Untuk baris juga sama, atau untuk kolomnya kita beri shading di sini, atau kolomnya kita beri shading seperti ini, kita beri tanda kuning. Nah, untuk baris juga sama, kita arahkan kursor kita di kiri tabel dan kemudian kita klik, maka barisnya akan diblok. Dan kita akan bisa menambahkan shading di sini. Nah, begini cara kita membuat tabel pada Word. Atau kita bisa menggunakan langkah yang kedua. Di sini untuk membuat tabelnya bisa kita menggunakan langkah yang kedua. Kita bisa membuat tabel dengan langkah yang kedua ini. Caranya, kita ketik nomor dan kita beri tanda pemisah koma. Kita spasi, kemudian nama. Kemudian koma lagi, spasi alamat. Kemudian koma, spasi lagi tempat. Kemudian koma lagi, spasi lahir. Tanggal lahir. Kemudian koma lagi, spasi orang tua. Kemudian koma lagi, spasi adalah pekerjaan. Oke. Saya kira cukup ini saja untuk teks atau data yang akan kita masukkan ke dalam tabel atau convert text to tabel. Nah, kemudian data yang sudah kita ketik dengan memberikan sebuah tanda pemisah, yaitu adalah koma dan spasi. Kemudian kita klik menu insert dan kita masuk pada menu tabel dan convert, kita pilih convert text to tabel. Nah, maka kita akan diarahkan ke form seperti ini. Nah, di sini untuk number of kolomnya di sini sebanyak 7. Nah, kalau kita akan memberikan sebuah tabel, tinggal kita masuk pada paragraf. Di sini ada paragraf, ada 4 pilihan, ada tabs, ada semicolons atau komas ya. Di sini ada order. Nah, kalau untuk paragraf di sini akan kita konversi ke teks kita ke dalam tabel dalam bentuk baris. Dan untuk tabs di sini ini tanda pemisahnya adalah koma. Dan untuk komas atau semikolon ini tanda pemisahnya adalah titik koma. Dan yang keempat adalah order. Kalau untuk order di sini kita bisa menggunakan titik koma, bisa menggunakan strip, bisa menggunakan spasi, bisa menggunakan
koma juga bisa untuk order. Ini banyak pilihannya. Kita coba yang order. Nah, kemudian kita klik, maka dia akan dikonversi data tersebut ke dalam tabel. Nah, atau lalu bagaimana kalau kita akan mengkonversi data tersebut ke dalam tabel dalam bentuk baris? Caranya kita ini dalam bentuk baris. Nah, seperti ini. Kemudian teksnya kita blok dan kita masuk pada mau insert dan kita pilih tabel dan kita pilih convert text to tabel. Nah, kita pilih yang paragraf dan kita klik OK. Maka dia akan mengkonversi data tersebut ke dalam tabel. Nah, untuk menambah kolom, tinggal kita klik saja tanda plus tersebut. Nah, untuk menambah kolomnya, kurang lebih seperti ini. Cara mengkonversi teks ke dalam tabel. Sorry. Nah, kita akan karena kita akan membuat data nama siswa, kita buat tabel, kita konversi data tersebut ke dalam tabel. Kita convert text to tabel. Kita pilih yang order dan tanda pemisahnya di sini adalah koma, maka kita beri tanda koma. Kalau tanda pemisahnya adalah strip seperti ini, kita beri tanda strip. Kalau pemisahnya adalah spasi, kita beri tanda spasi seperti ini. Karena di sini tanda pemisahnya kita menggunakan koma, maka kita menggunakan koma. Dan kemudian kita klik OK. Maka data akan terkonversi ke dalam tabel. Nah, untuk menambah baris, tinggal kita menggunakan tombol tab. Nah, kita tekan terus sebanyak-banyaknya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita seleksi data tersebut untuk memberikan shading. Nah, kita pilih shading di sini. Oke. Dan setelah kita memberikan shading di sini, langkah yang ketiga, kita akan memberikan nomor urut. Nah, untuk menambah nomor urut, kita blok data yang akan tabel kolom yang akan kita berikan nomor urut. Untuk memberikan nomor urut secara otomatis, di sini kita masuk pada menu home dan pilih tamrik untuk memberikan nomor secara otomatis. Nah, maka dia akan diberikan nomor urut 1 sampai dengan 13. Kurang lebih seperti ini. Untuk memberikan nomor urut dengan cara yang cepat. Oke, ini langkah yang ketiga. Cara membuat nomor urut. Atau kita akan memberikan huruf abjad A sampai yang terakhir. Kita sama menggunakan shading. Akan tetapi di sini adalah huruf abjadnya A sampai G. Atau bisa kita menggunakan yang seperti ini. Kita menggunakan shading. Oke. Di sini cara yang ketiga. Lanjut, cara yang keempat. Kita akan mengatur lebar kolom dan baris dengan memanfaatkan sebuah ruler. Nah, karena di sini saya menggunakan Office 2010. Nah, untuk Office 2003 mungkin rulernya di sini tidak ada. Yang kalau kita ingin menggeser pada Microsoft Word, kita geser untuk garisnya saja seperti ini. Kalau kita ingin menggesernya. Nah, karena di sini saya menggunakan Office 2010. Nah, untuk 2010 ke atas, di sini kita bisa memanfaatkan sebuah ruler yang ada di atas ini. Nah, untuk menggeser baris dan kolom. Nah, untuk menggeser kolomnya di sini adalah seperti ini. Tinggal kita geser. Dan apabila menu rulernya kalian tidak aktif atau tidak tampil di Word tersebut, bisa kalian aktifkan karena di sini Office 2010. Kalau Office 2016 ada di kanan atas, tinggal kita klik tanda panah tersebut. Maka rulernya akan tampil dan juga dapat kita hilangkan di kanan atas untuk Office 2016. Karena di sini saya menggunakan Office 2010, maka untuk mengaktifkan ruler dan menghilangkannya kita masuk pada menu view. Nah, dan di sini ada ruler. Untuk menghilangkan rulernya kita hilangkan saja checklistnya, maka rulernya akan hilang.
Untuk menampilkannya kembali, tinggal kita klik rulernya, maka akan tampil seperti ini. Oke. Lalu kalian juga di sini dapat mengatur baris dan kolom untuk mengatur lebar kolomnya secara otomatis. Kalau kita ketik, biasanya kita ketik panjang seperti ini, kalau di sini akan bergeser ke kanan. Nah, seperti ini. Ini otomatis. Kalau di sini rulernya yang otomatis, kalau kita tidak aktifkan, untuk mengaktif atau mengaktifkannya atau menonaktifkan, di sini kita masuk pada menu insert. Kita masuk pada menu layout. Nah, di sini ada layout yang kedua, ada layout yang pertama dan yang kedua. Kalau kita keluar dari tabel kursor kita, maka layout yang kedua akan hilang. Kan tetapi kalau tabel itu kita blok atau kita klik di sini tanda plus ini, maka layout yang kedua akan tampil. Kalau sudah tampil, untuk mengatur otomatis kolomnya, maka ini kalau secara default, kalau kita ketik seperti ini, panjang lebarnya. Nah, kalau kita ketik lebarnya seperti ini, maka dia akan bergeser kolomnya ke bawah. Akan bergeser ke bawah. Nah, untuk menyesuaikan teks yang kita ketik supaya dapat tertata dengan rapi dan secara otomatis, kita klik tabelnya dan kita masuk pada menu layout yang kedua dan kita pilih yang auto fit dan kita klik auto fit content. Maka dia akan bergeser secara otomatis dan menyesuaikan teks yang kita ketik. Kalau data yang kita ketik adalah panjang seperti ini, dia akan bergeser mengikuti teks yang kita ketik seperti ini. Nah, untuk mengembalikannya, kita masuk pada menu auto fit yang ada pada menu layout, kita fix it kolom saja seperti ini. Nah, dia akan kembali. Kalau kita ketik panjang atau lebarnya seperti ini, maka dia akan bergeser ke bawah untuk tabelnya. Ini cara yang keempat. Oh maaf, ini cara yang kelima. Yaitu memanfaatkan menu ruler yang ada pada program Microsoft Word. Selanjutnya, langkah yang keenam. Nah, di sini data yang sudah kita ketik, misalkan di sini ada cop, dan ketika kita membutuhkan data tersebut dan data ini sudah kita hapus, dan apabila kita membutuhkan cop datanya dan juga tabelnya, bisa kita simpan dan kita dapat memanggil ulang data tersebut yang sudah kita ketik. Caranya, kita blok datanya dan kemudian kita, ini langkah yang keenam, kita masuk pada menu insert. Nah, di sini kita akan memanfaatkan sebuah quick pad yang ada pada menu insert. Kita klik quick pad. Oke. Dan kita save saja, save selection to quick pad gallery. Kita simpan dan datanya kita beri data nama siswa. Kemudian kita simpan. Oke, seperti ini. Nah, ketika data tersebut, kita buka dokumen baru kosong dan kita membutuhkan data yang sudah kita ketik tadi, tinggal kita masuk pada menu insert dan kita pilih quick pad. Nah, di sini data nama siswanya akan tampil. Nah, ketika sudah tampil, kita klik saja. Nah, ini langkah yang keenam. Di sini ada dua cara. Untuk langkah yang pertama, kita memanfaatkan sebuah quick pad dan di sini kita save selection langsung.
tanpa ada, kalau data kita close atau keluar datanya, maka di menu QuickPad ini juga akan hilang. Nah, untuk menghilangkan kembali data tersebut, tinggal kita building block organizer dan kita ketik data nama siswa dan kita del dan kita yes. Ini langkah yang pertama. Di langkah yang keenam, cara memanggil ulang data yang sudah kita ketik. Nah, kalau kita buka dokumen baru dan kita akan memanggil ulang data yang sudah kita ketik, kita masuk pada menu insert dan QuickPad, secara otomatis datanya hilang. Nah, ini langkah yang keenam, cara yang pertama. Di langkah yang keenam, cara yang kedua, di sini bisa kalian memanfaatkan menu insert dan masuk pada QuickPad dan kita memanfaatkan auto tag. Nah, perbedaannya untuk cara yang tadi, kalau kita keluar dari program Word dan kita simpan di sini, maka data tersebut juga akan hilang kalau kita masuk pada program Word. Nah, supaya tidak hilang, kita menggunakan cara yang kedua di langkah yang keenam ini, yaitu memanfaatkan auto text dan kita save selection to auto text gallery dan kita ketik data nama siswa dan kita klik yes. Nah, dia akan tampil. Ketika kita buka auto text, dia akan berada di datanya akan tersimpan di sini. Nah, kalau kita keluar dari data tersebut, bedanya dengan yang tadi, kalau kita keluar di sini atau kita close semuanya, maka data yang sudah kita simpan menggunakan QuickPad tadi dia akan hilang. Berbeda dengan menggunakan auto tag. Kalau kita menggunakan auto tag dan ketika kita membutuhkan data atau kop yang sudah kita ketik dan kita ingin memanggilnya kembali atau memanggil ulang, kita masuk menu insert dan kita masuk pada menu QuickPad dan kita masuk pada auto text. Nah, dia akan tetap tersimpan di sini. Kalau kita klik, dia akan tampil. Di sini langkah yang keenam dan cara yang kedua. Nah, kalau boleh saya sarankan, perlu kalian lebih baik menggunakan cara yang kedua, kita simpan di auto text saja. Nah, disinilah langkah yang keenam. Kemudian di langkah yang ketujuh. Nah, di langkah yang ketujuh di sini kita membuat tabel. Nah, seperti ini. Kita akan membuat tabel. Kita membuat tabel seperti ini. Nah, seperti ini. Dan kita ingin memberikan tabel tersebut yaitu judul atau caption di atas tabel tersebut. Misalkan tabel 1 seperti ini. Nah, kemudian kita membuat tabel lagi di sini. Kita tidak perlu mengetik secara manual dengan cara seperti ini. Kita bisa memanfaatkan auto caption. Ini langkah yang ketujuh. Kita bisa memanfaatkan auto caption di sini, yaitu insert caption. Nah, di sini akan diberikan sebuah caption atau form yang berupa caption di sini, dan tabelnya bisa kalian tambahkan yaitu new label untuk memberikan sebuah nama tabel, judul tabel tersebut. Kita masuk pada new label. Nah, untuk memberikan caption di atas yaitu adalah tabel 1, maka kita klik OK. Maka judul tabelnya ada di atas, tinggal kita tambahkan nama judulnya, misalkan data siswa seperti ini. Kalau misalkan kita buat lagi tabel lagi di bawahnya, maka dia tidak akan diberikan tulisan tabel seperti yang di atas. Nah, perbedaannya di sini untuk insert caption. Nah, kalau kalian membutuhkan dan ingin memberikan caption secara otomatis yaitu tabel 1, tabel 2 judulnya seperti yang di atas ini, bisa tinggal klik kembali tabelnya dan kita klik insert caption, klik kanan, kemudian kita pilih insert caption. Nah, ini untuk caption yang
kedua ya, tabel yang kedua. Nah, di sini untuk menambah nama tabel tersebut, tinggal kita klik new label, dan apabila kita otomatis ketika kita membuat tabel, dia akan diberikan caption tabel 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Beda dengan cara ini, kalau kita klik OK, maka dia akan memberikan judul tabel atau caption yang pertama, dan yang kedua dia tidak akan menampilkan captionnya. Nah, untuk menampilkan caption semuanya secara otomatis kita masuk pada menu auto caption di sini, sehingga kita akan diberikan font yang seperti ini. Kita gulir ke bawah, kita pilih yang Microsoft Word tabel, dan kemudian kita checklist saja Microsoft Word tabel, dan kemudian kita klik OK. Nah, disinilah letak perbedaannya. Kalau kita membuat tabel lagi di sini, maka caption yang kedua akan tampil. Kita membuat tabel lagi di bawahnya. Ini langkah yang ketujuh. Kita akan membuat tabel lagi di bawahnya, maka dia akan menampilkan tabel yang ketiga. Kita buat lagi tabel lagi di sini di bawahnya. Dia akan memberikan caption yaitu tabel keempat dan seterusnya seperti ini. Kalau untuk menghilangkannya kembali, tinggal kita klik dan kita insert caption, dan di sini auto caption, dan kita hilangkan saja checklistnya di sini dan kita klik OK. Nah, kalau kita membuat tabel, maka tabel tersebut tidak akan menampilkan caption pada di atas tabel tersebut. Nah, demikian tutorial kali ini yang dapat kita bahas. Mudah-mudahan pada pembahasan kali ini dapat bermanfaat dan mudah-mudahan dapat dijadikan referensi bagi kalian yang membutuhkannya. Kita jumpa lagi di tutorial berikutnya. Bagi kalian yang masih bingung bagaimana cara mengolah data di Microsoft Word, khususnya di langkah yang pertama ini, bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan perlu saya ingatkan kembali, bagi kalian yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan, silakan klik tombol subscribe serta aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan bagi kalian yang sudah berlangganan atau klik subscribe, silakan kepoin channel ini, karena di channel ini kita telah bahas semuanya, baik itu tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, internet, dan beberapa tutorial lainnya lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Kita jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Saya Wahyu Ediandoko mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai berjumpa kembali. NTX Production.